Bapa buat semua kebaikan. Terima kasih buat kasih setia. Kami tahu, sekalipun pandemi masih mewabah di daerah kami, di negara Indonesia ini, tapi pandemi COVID-19 ini tidak akan pernah menyurutkan hati kami untuk boleh datang kepadamu, untuk boleh beribadah kepadamu. Karena itu hari ini Bapa, kami ingin mendengarkan kebenaran nasihat-Mu. Kami ingin mendengarkan segala kebenaran firman. Ya Allah Roh Kudus, berkuasalah atas hati kami, berkuasalah atas pikiran kami, berkuasalah atas kami semua. Berkatilah kami dengan kebenaran firman, dan urapi juga hamba-Mu ini, supaya hanya isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan pada saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami meteraikan doa ini. Mari kita sama-sama katakan, amin. Amin. Shalom semuanya, shalom. Apa kabar? Halo, Selalu Pak, luar baik. biasa ya. Selalu luar biasa. Walaupun pandemi begitu hebat, merajalela di dalam lingkungan kita, daerah tempat kita tinggal, tapi kita percaya Yesus selalu ada beserta dengan kita. Amin ya saudara-saudara ya. Ini semua tidak menyurutkan kita untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan Yesus yang begitu baik dalam hidup kita. Amin ya. Amin semua. Saudara, baiklah kita buka dari 1 Petrus 4. Hari ini saya ingin membahas sesuatu, hanya satu ayat saja sih. Dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Kalau saudara ada Alkitab di depan saudara atau ada handphone, saudara bisa buka dan menyimak ayat ini. Saya akan bacakan buat saudara-saudara ya. Dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi saya baca ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara-saudara, kalau saya tanya sama saudara-saudara, kalau menurut saudara-saudara kira-kira apa maksud Rasul Petrus ini menulis kata-kata seperti ini? Kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Kira-kira apa ya? Saya rasa mungkin sebagian besar dari saudara-saudara kurang lebih mengatakan seperti ini. Pak, itu mungkin kita udah mau sampai ke waktunya tuh Pak. Mungkin sesuatu yang kita tunggu-tunggu atau sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang mencemaskan atau sesuatu yang menggelisahkan, wah itu udah mau sampai tuh Pak. Atau mungkin juga ada yang lebih ekstrim bilang, oh mungkin kita udah mau meninggal Pak. Mungkin ada yang ekstrim bicara seperti itu. Waduh, kita ini udah mau jangan-jangan udah mau kiamat nih Pak. Mungkin sebagian besar akan berkata seperti itu, karena saya tanya ke ibu saya, ke anak-anak saya, jawabannya kurang lebih seperti itu. Lalu saya coba belajar membuka-buka referensi dari tafsiran-tafsiran dari hamba-hamba Tuhan, dari para teolog. Ternyata nggak terlalu beda jauh, saudara. Ternyata nggak terlalu beda jauh. Ada tafsiran menurut teolog yang mengatakan begini, oh, Rasul Petrus waktu menulis ini kurang lebih ingin melukiskan tentang keadaan bangsa Israel yang saat itu hendak mengalami satu kehancuran atas runtuhnya Yerusalem pada abad ke-70 Masehi. Karena waktu kitab 1 Petrus ini ditulis, itu ditulis kurang lebih dalam abad dalam tahun 60 sampai 63 Masehi. Jadi dia bilang ini lagi melukiskan keadaan anak-anak Tuhan yang pada saat itu sedang mau mengalami satu kehancuran di Yerusalem katanya. Terus lalu juga ada pendapat yang mengatakan ini berkisah tentang hari kiamat yang akan tiba. Ada juga yang menafsirkan tentang ini menyangkut tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, waktu Rasul Petrus menulis ini sebenarnya nggak jauh-jauh beda dengan apa yang ditafsirkan semuanya gitu.
Waktu Rasul Petrus menulis ini pada saat Rasul Petrus menulisnya kepada pendatang yang ada di Asia Kecil, di Kapadokia, di Pontus, di Galatia, dan daerah lainnya. Itu Rasul Paulus menulis ini kepada jemaat yang ada di sana, karena di sana ada terjadi semacam sesuatu kepanikan, saudara-saudara. Anak-anak Tuhan ada terjadi sesuatu kepanikan. Kepanikan karena apa? Karena pemberitaan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Waktu diberitakan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, itu tendensinya adalah segera atau segera, maksudnya sudah mau sampai gitu dalam waktu dekat ini. Jadi kepanikan itu membuat banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang percaya hidupnya jadi dalam tanda kutip ya, melantur. Dalam tanda kutip melantur, jadi agak menyimpang. Banyak keputusan atau hal-hal yang diambil itu yang menyimpang, itu yang nggak benar, yang salah. Contohnya yang saya maksudkan adalah begini. Banyak anak-anak Tuhan yang jual hartanya. Dia jual rumahnya, dia jual segala hal yang dia miliki, dia jual. Lalu setelah dia jual, dia hidup berfoya-foya. Dia hidup berfoya-foya, dia hidup senang-senang. Dia bilang, ya udahlah, Yesus sebentar lagi mau datang kok. Kita sebentar lagi mau dijemput kok sama Tuhan Yesus. Udah, yang ada pada kita jual aja, kita foya-foya, kita nikmati, dan kita senang-senang. Nah, yang lagi bekerja, dia jadi malas bekerja. Dia stop bekerja, dia hidup, ya udah berleha-leha lah. Udah, aduh, Tuhan Yesus sudah mau datang, mau jemput kita nikmatilah sisa-sisa waktu kita. Nah, ini kehidupan seperti ini yang ada pada saat itu, yang saya bilang itu semacam kepanikan. Karena pemberitaan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali yang segera gitu, hampir sampai gitu. Karena itu, Rasul Petrus itu menasihatkan, mengatakan seperti ini, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jalanilah tenang, dan supaya kamu bisa dapat berdoa. Dari semua tafsiran-tafsiran atau dari semua hal-hal yang pendapat-pendapat para hamba Tuhan, para ahli teologi, segala macam ini, kalau saya lihat ada satu semacam kesimpulan, saudara. Satu kesimpulannya apa? Satu kesimpulannya situasi yang dihadapi pada saat itu bukanlah situasi yang menyenangkan, bukanlah situasi yang mengenakan. Mungkin situasi atau keadaan yang dihadapi saat itu adalah satu keadaan yang mencemaskan, menggelisahkan anak-anak Tuhan. Satu keadaan yang mungkin dikarenakan karena kesusahan hidup, karena persoalan, karena keadaan-keadaan dunia yang seperti apa, itu membuat kita tuh jadi seperti gelisah gitu, jadi cemas. Sehingga Rasul Petrus itu menuliskannya dengan mengungkapkan kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Kenapa saya bisa katakan seperti ini? Karena kita lihat dari kata-kata kesudahan segala sesuatu sudah dekat, lihat nasihat Rasul Paulus berikutnya. Karena itu, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa dapat berdoa. Kalau orang disuruh menguasai dirinya, berarti kan terjadi sesuatu yang nggak baik, gitu. Terjadi sesuatu yang menggelisahkan, terjadi sesuatu yang membuat anak-anak Tuhan ini menjadi seperti apa gitu, yang dalam tanda kutip. Dan ini, hal-hal seperti ini, kesudahan segala sesuatu ini, yang sudah dekat ini, atau kalau kita pakai dengan bahasa keadaan yang mencemaskan, keadaan yang menakutkan, keadaan yang menggelisahkan, ini bisa terjadi pada siapa saja. Bisa terjadi pada semua orang, bisa terjadi pada saudara dan saya, bahkan bisa terjadi pada sebuah bangsa sekalipun. Contoh yang gampang, umpamanya bangsa Israel dah. Karena kita di sini lagi membahas firman Tuhan, saya ambil contoh bangsa Israel. Apa yang tertulis dalam Alkitab ini? Contohnya waktu bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia pertama kali keluar, dia berjalan ke pinggir Laut Merah, ke pinggir Laut Tiberal. Waktu dia sampai jalan ke pinggir situ, dia lihat ke belakang itu tentara Mesir sedang mengejar mereka. Waduh, begitu banyak. Sampai pasukan berkuda yang bernafsu ingin membunuh tentara Mesir. Sedangkan saat itu, tentara Mesir bermaksud ingin membunuh bangsa Israel. Sedangkan saat itu, nggak ada tempat persembunyian, nggak ada tempat pelarian. Bangsa Israel benar-benar terpongok, benar-benar terpojok di pinggir laut itu. Nah, situasi seperti ini, situasi yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu kan situasi yang mencekam, kan?
situasi yang menakutkan kan. Kita bisa bayangin kalau kita lagi, aduh, mau diserang sama musuh, kita nggak punya apa-apa, kita terbocok, kita nggak bisa ngumpet, kita nggak bisa lari. Itu kan sesuatu yang menakutkan, mencekam. Yang kapan waktu bisa tiba, tinggal seolah-olah tunggu waktunya. Nah ini situasi seperti ini, keadaan seperti ini yang menakutkan seperti ini bisa kita katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini terjadi pada satu bangsa, sama bangsa Israel, sama waktu peristiwa di dalam waktu bangsa Israel ada dalam pembuangan di Menara Babel. Dalam kitab Esther, saudara pasti tahu dan mungkin sudah tahu ceritanya semua. Kitab Esther dan Raja Ahasiweros. Waktu itu bangsa Israel, ingat nggak? Semuanya mau dihukum gantung. Satu bangsa mau dihukum gantung. Nggak tanggung. Satu bangsa hukum gantungnya sekaligus. Itu diperintahkan oleh si Haman, perwira Raja Ahasiweros. Ini si Haman bilang, nanti tanggal 13 bulan, 12 bulan Adar, seluruh bangsa Israel, bangsa Yahudi harus dihukum gantung. Dihukum gantung rame-rame. Penyebabnya karena apa? Karena si Mordekai, ini Mordekai bangsa Yahudi, ini nggak hormat sama si Haman. Jadi dia sakit hati. Dia tahu Mordekai ini keturunan Yahudi, dia bilang nggak tanggung-tanggung, bukan marah sama ini orang, satu bangsa dihukum mati. Nah, bangsa Israel waktu menunggu ke tanggal 13 bulan Adar itu, bulan 12, gimana perasaannya? Itu kan lagi nunggu waktu. Keadaannya begitu mencekam, pasti menakutkan kan? Pasti, aduh, seperti apa gitu. Terkadang kalau saya membaca satu kisah, satu peristiwa, saya suka membayangkan kalau saya ada di situ, itu perasaan saya seperti apa? Kita pun pasti ketakutan. Sama juga yang terakhir yang terjadi dalam peristiwa Perang Dunia Kedua. Saudara tahu Hitler? Bangsa Yahudi, bangsa Israel diburu kemana-mana. Diburu kemana-mana. Dia diburu, ditangkap, masukinkan konsentrasi, dibunuh. Nggak peduli, ada di mana dicari, ditangkap, masukinkan konsentrasi, dibunuh. Nah, situasi seperti ini, itu bukannya situasi kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Lalu saudara, sekarang saya tanya, bagaimana dengan situasi kita saat ini? Situasi pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini. Bisa nggak kita katakan situasi pandemi COVID-19 ini kita termasuk orang-orang yang berada dalam kesudahan segala sesuatunya sudah dekat? Bisa nggak, saudara? Kalau yang setuju boleh angkat tangan. Nggak semua nih, saya juga nggak kelihatan. Saya rasa kita bisa masuk dalam kategori seperti ini loh. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Gimana enggak, saudara? Ini pandemi COVID-19 yang ada ini virus ini bisa nularin siapa aja loh. Mungkin saudara bilang, tapi ini bukan satu bangsa kan, Pak? Bukannya cuma anak-anak Tuhan aja. Iya, benar. Ini lebih parah lagi. Bukan cuma anak Tuhan, orang di luar sana juga bisa tertular. COVID-19 ini bisa tertular, udah itu hebat. Kalau dulu virus 19 itu kita tertularnya cukup lama lah, mesti ada interaksi berapa lama. Sekarang cuma pas-pasan lewat begitu aja bisa tertular. Ngobrol sebentar begini aja bisa tertular. Dan dia tuh virus ini nggak mandang orang, mau tua, mau muda, mau remaja, mau anak-anak, mau orang kaya, orang susah, mau orang kampung, orang kota, mau orang baik, mau orang jahat, dia bisa hampiri, dia bisa tular. Bukannya ini hal-hal seperti ini membuat kita menjadi was-was, menjadi cemas. Saya pun walaupun saya percaya Tuhan, kalau saya bicara sama orang, kalau saya umpamanya pergi kerja, keluar, saya pun jadi was-was, saya pun cemas. Saya tahu Tuhan jaga saya, cuman kan saya mesti waspada. Jadi ini orang OTG enggak, ini orang sakit enggak, ini orang menularkan enggak. Karena banyak orang yang dia OTG atau dia sakit, dia sengaja keluar jalan-jalan seperti itu. Ini situasi seperti ini, keadaan seperti ini kan keadaan yang menggelisahkan bagi banyak orang. Contoh nih di keluarga saya. Anak saya mau pulang dari Semarang ke Jakarta. Belum lama nih, sekitar 1 bulan lebih dikit. Mau pulang ke Jakarta. Ini kan
penularan virus pandemi virus COVID-19 ini kan lagi gila-gilanya kan, lagi hebat-hebatnya. Jadi saya pikir daripada dia pulang naik pesawat juga nggak aman. Naik kereta api juga nggak aman. Naik mobil, naik bus juga nggak aman. Kemungkinan tertularnya begitu besar. Jadi saya pikir ya udah dah, saya berdua istri saya pergi jemput aja Semarang. Kan tol udah ada juga nggak jauh. Cuman waktu 6 jam juga kita udah sampai. Jadi saya pikir saya inisiatif, ya udah saya jemput ke Semarang. Saya jemput ke Semarang hari itu, saya langsung pulang hari. Waktu saya pulang ke rumah, bukannya saya hampir 1 harian bersama dengan anak saya di mobil. Sama istri saya bertiga. Bener nggak? Iya kan? 1 mobil 6 jam. Saya nggak tahu rupanya anak saya ini OTG. Anak saya ini udah tertular COVID-19. Dia keadaannya sehat-sehat aja. Begitu dia sampai ke rumah, dia masih oke-oke aja. Dia ketemu sama keluarganya, sama istrinya, sama anaknya. Kita semua sama-sama. Waktu itu kita semua tinggal serumah. Dan kita punya kebiasaan, saudara. Saya punya kebiasaan. Tiap malam kita bikin mesbah keluarga. Saya main gitar, kita menyembah Tuhan sama-sama, naikin berapa lagu gitu, udah nyembah, terus kita berdoa sama-sama selesai dalam satu kamar. Dalam satu kamar. Selang beberapa hari, anak saya mulai, aduh Pak, badan nggak enak Pak. Dites, saya punya antigen, tes negatif. Terus punya cerita, tiba-tiba 2 hari kemudian istrinya, aduh saya juga nggak enak nih Pak, badannya itu ini. Saya tes pakai antigen, istrinya positif. Begitu ketahuan istrinya positif, ini kan pasti ada biangnya kan, pasti ada penyebabnya kan, karena kami semua ini nggak pernah kemana-mana. Yang baru dari luar kota baru keluar ini cuma anak saya yang nomor 1. Wah, saya rasa dia nih, saya suruh PCR dua-duanya. Ternyata dua-duanya positif. Saya langsung bawa anak saya, cucu saya yang masih kecil yang nomor 3. Saya bawa berdua istri saya bawa PCR sendiri, pisah. Positif juga, satu keluarga ini udah positif. Waduh, saya bilang. Satu keluarga udah positif, saya pindahin ke apartemen. Pas besan saya punya apartemen kosong, saya pindahin ke apartemen. Tinggal saya, istri saya, anak saya yang nomor 2, nomor 3, sama yang bontot nomor 4. Udah, ini semua oke-oke aja. Selang beberapa hari kemudian, anak saya yang nomor 2, tengah malam datang ke saya. Pak Philip, badannya kayaknya kurang enak nih Pak, dia cari obat. Terus yang nomor 3 mulai ribut. Waduh, batuk-batuk. Saya bilang, aduh. Saya antigen. Dua-duanya positif. Saya PCR. Jadi 2 anak saya ini juga kena. 2 anak saya juga ini kena. Tapi puji Tuhannya, saya, istri saya, sama anak saya yang paling kecil ini, kami bertiga nggak kena. Tuhan masih tetap jaga dan tutup bungkus kami. Tapi bukan berarti anak-anak saya, mantu saya, cucu saya yang kena ini istilahnya nggak dijaga sama Tuhan, nggak. Karena saya tahu Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan itu sayang sama semua anak-anaknya. Tuhan izinin ini semua terjadi. Anak saya nggak terlalu berat semua. Anak saya nggak terlalu berat semua. Dan semua udah dalam proses penyembuhan. Di sini yang saya ingin katakan, kan hari-hari seperti itu kan kita nggak bisa duga. Kita nggak bisa duga. Ini hari-hari mencemaskan. Apalagi saudara, begitu saudara kena COVID-19, ya, orang mau cari rumah sakit itu susah loh. Mau dirawat itu susah loh. Mau cari obat COVID itu sulit loh. Saya ngerasain waktu saya cari obat COVID untuk anak saya itu sulit, setengah mati. Di sini kosong, sana kosong, nggak ada. Tapi puji Tuhannya tuh Tuhan selalu nunjukin tuh. Ada aja. Ada aja cara Tuhan tolong anaknya. Ada aja cara Tuhan buka jalan supaya saya bisa dapetin ini di apotek ini masih ada stok gitu. Itu cara Tuhan membela anak-anaknya. Gimana nggak mengkhawatirkan situasi seperti ini? Belum lagi saya dengar berita oksigen begitu susah untuk orang yang membutuhkannya. Banyak orang yang nggak ada, yang keburu jalan, keburu meninggal karena nggak dapat oksigen. Belum lagi udah meninggal nih, urusannya udah meninggal umpamanya nih. Udah meninggal. Mau dikubur aja mesti ngantri begitu susah. Mau dikremasi aja begitu susah sampai keluar biaya begitu besar. Saudara,
Bukankah ini boleh saya katakan saat-saat seperti ini seperti apa yang Rasul Paulus katakan? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita seolah-olah lagi nunggu jackpot, kayak nunggu jackpot, kita bisa kebagian nggak nih? Kita dalam keadaan gelisah, kecemasan seperti ini nih, aduh hidup udah nggak, seolah-olah nggak nyaman, dan banyak orang merasakan seperti ini tekanan. Karena itu saya bawakan firman Tuhan ini. Ini firman ini yang Allah tulis lewat, yang Allah sampaikan lewat Rasul Petrus ini bukan berlaku cuma untuk masa lalu aja. Bukan waktu masa-masa bangsa Israel dalam masa kepanikan atau masa mau mengalami keruntuhan. Yerusalem mengalami keruntuhan. Tapi ini berlaku sepanjang masa. Ini bisa berlaku nasihat-nasihat ini dalam kehidupan kita semua. Kita pegang ini nasihat. Situasi seperti ini yang kita hadapi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita harus ingat. Kita harus mengikuti apa nasihat firman Tuhan. Kuasai dirimu. Jadilah tenang. Supaya kamu bisa berdoa. Ini hal penting. Walaupun kelihatannya dua langkah ini, hanya dua langkah. Antara kuasaimu dan jadilah tenang. Saya anggap ini satu langkah. Langkah kedua, berdoa. Ini punya power yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nomor satu, kenapa? Nasihat pertama yang Tuhan katakan, kuasai dirimu. Kuasai dirimu supaya kamu jadi tenang. Saudara, kalau kita nggak mampu menguasai diri kita, mungkinkah kita bisa tenang? Nggak mungkin ya. Antara penguasaan diri dan menjadi tenang, itu satu kesatuan, saling berkaitan. Kalau kita nggak mampu menguasai diri kita nggak mungkin bisa jadi tenang. Tapi kalau kita mampu menguasai diri kita akan jadi tenang. Dengan kata lain, menjadi tenang adalah buah dari penguasaan diri. Kenapa begitu penting bagi anak-anak Tuhan untuk menguasai dirinya? Saudara, nomor satu, saudara, alasan nomor satu yang saya kemukakan, saudara. Karena kalau kita nggak mampu menguasai diri kita, saudara, kita akan mudah jatuh. Kita akan mudah salah langkah. Kita akan mudah panik. Kita akan mudah dibohongin iblis. Kita akan gampang jatuh dalam dosa. Saudara lihat, dalam Amsal 25 ayatnya ke-28, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri atau menguasai diri itu seperti kota yang roboh temboknya. Firman Tuhan katakan seperti itu. Amsal 25 ayat 28. Orang yang nggak bisa mengendalikan diri atau menguasai diri seperti kota yang roboh temboknya. Maksudnya firman Tuhan mengatakan seperti ini apa? Maksudnya orang yang seperti ini yang nggak mampu menguasai dirinya, nggak mampu mengendalikan dirinya, itu orang yang gampang runtuh, gampang diserang, gampang jatuh dalam dosa, gampang terjerembab. Saudara, dulu tuh ada kebiasaan zaman-zaman dulu, bukan zaman-zaman kita sekarang. Zaman-zaman kehidupan dulu itu ada satu kebiasaan. Kalau di sebuah kota atau sebuah kerajaan, biasanya itu di sekelilingnya selalu dibangun tembok. Kota ini, umpamanya kota Yerusalem, sekelilingnya dibangun tembok. Kota Yeriko, sekelilingnya dibangun tembok. Gitu. Kerajaan Babel, sekelilingnya dibangun tembok. Tembok ini tembok yang kokoh, tembok yang besar, yang kuat. Tujuannya apa? Kegunaannya apa? Untuk menahan mereka, supaya mereka nggak gampang keserang. Kalau musuh dari luar menyerang mereka ada pertahanan, ada tembok. Mereka nggak gampang hancur, nggak gampang dikalahkan. Gitu. Sisa-sisanya kita bisa lihat. Salah satunya adalah The Great Wall, tembok China, tembok raksasa. Semua pasti tahu ya. Itu tembok paling top, bisa dilihat dari bulan. Kelihatan melingkar kayak ular begitu. Itu tembok China bangun, kerajaan Cina bangun, panjangnya 21.000 km, saudara. 21.000 km itu Jakarta, Gilimanuk, Bali itu kurang lebih 1.000 kilo ya. Bolak-balik 2.000 kilo. Jadi saudara bolak-balik berapa? 10 kali itu baru panjangnya itu. Panjangnya 20 kali panjang Pulau Jawa. Begitu hebat, begitu besar. Tujuannya apa? Dibangun itu.
untuk menahan serangan dari luar. Supaya Kaisar Cina, kerajaan Cina itu nggak gampang dirobohkan. Nah ini, manusia diibaratkan dalam firman Tuhan seperti ini. Manusia yang nggak bisa mengendalikan diri, nggak bisa menguasai diri, itu gampang sekali diserang. Gampang diserang sama iblis. Gampang dijatuhkan, diserang karena keadaan, karena kesusahan, karena persoalan, mungkin karena sakit penyakit, karena masalah. Gampang sekali jatuh, sehingga membuat manusia itu jadi ya jatuh, salah langkah gitu, salah ambil putusan. Karena itu penguasaan diri itu begitu penting dalam hidup manusia. Semua manusia, terlebih lagi anak-anak Tuhan, mutlak, saya katakan, mutlak untuk bisa menguasai diri. Penting. Saya percaya, saya yakin, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa bukan hanya karena ketidaktaatan dia mengikuti perintah Tuhan, tapi penguasaan diri Hawa dan Adam itu lemah. Hawa nggak bisa menguasai dirinya. Mungkin saudara bilang, kan Hawa dibujuk, Pak. Hawa kan dibohongin, diakalin sama si iblis. Benar. Hawa dibohongin, diakalin sama si iblis, dibujuk. Tapi sebelum dia sampai ketidaktaatan itu, kan harus ada pengendalian diri dulu. Penguasaan diri. Kalau saja si Hawa bisa menguasai dirinya, dia nggak ngikuti keinginan matanya dan keinginan dagingnya, keinginan lidahnya ingin mencicipi buah pengetahuan itu yang kelihatannya, aduh begitu enak, begitu menggiurkan. Kalau saja dia bisa menguasai dirinya, dia nggak jatuh ke dalam dosa. Lihat si Kain dan Habil. Ini saya kasih contoh satu-satu. Kain dan Habil. Kenapa Kain bunuh Habil adiknya? Habil buat salah apa? Habil buat melakukan sesuatu yang seperti apa sehingga sampai Kain begitu membenci, ingin membunuh si Habil? Nggak ada. Hanya karena persembahan yang diberikan, yang dinaikkan kepada Tuhan, korban bakaran. Korban bakaran Habil diterima oleh Tuhan sebagai sesuatu yang berkenan, yang mengharumkan, yang menyenangkan hati Tuhan. Sedangkan korban kakaknya si Kain ini nggak berkenan kepada Tuhan. Ini yang buat si Kain tuh jadi kesel, jadi iri, jadi benci. Nah, kebencian ini yang ada di hati si Kain, ini nggak sanggup dia kuasai. Kain nggak sanggup menguasai hatinya, sehingga dia bunuh si Habil. Lihat, hanya karena kebencian, dia nggak mampu menguasai dirinya. Yang disebabkan kebencian, saya tegaskan. Dia lakukan satu kesalahan. Dia lakukan satu dosa. Adam dan Hawa, karena mata, karena perasaan, dia nggak bisa menguasainya. Dia jatuh dalam dosa. Kain, dia nggak mampu menguasai perasaan kebenciannya, dia jatuh dalam dosa. Lihat Daud. Kenapa Daud sampai nidurin si Bersieba? Berzina dengan Bersieba. Ya, karena Bersieba mandi. Dia tertarik dengan keindahannya, kecantikannya, kemolekan tubuhnya. Bukan cuma itu. Karena Daud nggak bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsu, keinginan daging dalam dirinya. Hingga dia jatuh dalam dosa. Lihat, penguasaan diri. Hawa nafsu bisa menghancurkan kita kalau kita nggak bisa menguasai diri. Semuanya penguasaan diri. Sama juga, saudara. Kita suka dengar belakangan ini, banyak orang bunuh diri. Ada yang bunuh diri karena dia habis ketipu. Dia jatuh bangkrut, dia bunuh diri. Oh, dia bunuh diri karena dia habis diputusin pacarnya. Dia loncat dari lantai atas gedung mall. Dia bunuh diri. Oh, karena dia habis main judi kalah, dia bunuh diri. Dia bunuh diri karena dia merasa malu, merasa harga dirinya jatuh. Dia bunuh diri. Banyak alasan untuk bunuh diri. Banyak alasan. Tapi intinya, kenapa? Kenapa harus sampai bunuh diri? Kenapa? Kenapa orang cuma rugi bangkrut dia harus bunuh diri?
Judulnya. Karena dia nggak mampu menguasai dirinya. Kalau orang bilang dia bangkrut, dia habis-habisan. Jadinya dia bunuh diri. Saya pernah bangkrut, saya pernah habis-habisan. Bahkan saya pernah minus. Saya pernah hancur. Kalau pengemis di luar sana, dia cuma nggak punya rumah. Nggak punya tempat tinggal. Dia cuma minta-minta untuk makan. Tapi saya saat itu udah nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, utang masih segunung. Tapi saya nggak bunuh diri. Karena saya mampu menguasai diri. Karena saya masih tetap percaya Tuhan masih bersama dengan kita. Kenapa? Belum lama ini kita kan dengar ada artis yang ditangkap kan, artis terkenal, hebat. Mungkin saudara juga tahu. Dia ditangkap karena apa? Karena dia prostitusi. Yang jadi pertanyaan, kenapa dia masih mau menjalankan prostitusi? Kenapa? Alasannya apa? Dia bilang alasannya karena saya nggak cukup hasilnya. Dia artis terkenal loh, punya penghasilan, punya pekerjaan, punya job. Tapi dia masih nggak cukup juga. Itu karena apa? Karena dia nggak mampu menguasai diri keinginan dagingnya. Nggak mampu menguasai diri keserakahannya. Sehingga apapun dia lakukan, apapun dia buat demi mencapai sesuatu yang diinginkan hatinya. Nggak mampu menguasai diri. Nggak beda sama koruptor. Kenapa dia masih tetap mau korupsi? Dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan. Alasannya mungkin nggak cukup penghasilan. Enggak. Kalau kita mau cukupkan, tetap cukup. Karena dia serakah. Dia nggak bisa menguasai diri. Ini loh. Ini yang firman Tuhan katakan, maksudkan. Orang yang tidak mampu mengendalikan diri, tidak mampu menguasai dirinya, itu seperti kota yang roboh temboknya. Karena itu, penguasaan diri itu penting. Nasihat pertama yang Rasul Petrus katakan, firman Tuhan katakan, kuasai diri supaya tenang. Lalu alasan kedua, kenapa harus menguasai diri bagi anak Tuhan? Karena kalau saudara nggak bisa menguasai diri saudara, itu menunjukkan kalau saudara nggak pernah dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan nggak selalu ada di hati saudara. Tuhan nggak bertahta dalam hati saudara. Tuhan nggak berkuasa atas diri saudara. Saudara, saya bacakan di Galatia ya. Saudara, di Galatia 5, ayat 22 dan 23 berkata seperti ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, lalu penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Lihat. Penguasaan diri itu adalah buah-buah Roh Kudus. Jadi kalau orang nggak mampu menguasai dirinya, itu kan berarti Roh Kudus nggak ada, nggak bekerja dalam dirinya. Benar nggak? Roh Tuhan nggak berkuasa, nggak bertahta dalam diri itu orang. Benar nggak? Kalau orang mampu menguasai dirinya, dia nggak bakalan melakukan hal-hal seperti itu. Kalau Roh Kudus bertahta dalam diri seseorang, dia nggak mungkin sembrono, dia nggak mungkin sembarangan, dia nggak mungkin jadi prostitusi, dia nggak mungkin jadi koruptor, dia nggak mungkin bunuh diri, dia nggak mungkin kan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena Roh Kudus pasti selaras dengan firman Tuhan. Roh Kudus pasti menuntun kita, mengajarkan kita untuk melakukan segala hal seperti apa yang Tuhan firmankan. Ini loh, ini yang Allah mau bagi setiap anak-anak Tuhan. Allah sengaja berikan rohnya kepada kita, supaya rohnya itu menolong kita, menuntun kita, membela kita, bisa mengajarkan kepada kita. Penguasaan diri itu begitu penting. Itu bukti bahwa kita tuh ada dalam pimpinan Tuhan. Ada dalam pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang akan membuat hati kita menjadi tenang. Roh Kudus inilah yang akan mengingatkan kita bahwa Allah itu ada selalu bersama dengan kita. Dan Roh Kudus yang mengingatkan kita supaya kita bisa berserah kepadanya. Lewat apa? Lewat doa.
Karena itulah Petrus katakan, supaya kamu dapat berdoa, saudara-saudara. Supaya kita semua dapat berdoa. Doa itu nafas hidup orang Kristen. Kalau orang Kristen udah nggak pernah berdoa, berarti dia udah nggak nafas. Udah nggak hidup sebagai anak-anak Tuhan. Doa itu sesuatu hal yang penting. Doa itu merupakan satu ungkapan apapun yang ada dalam diri kita. Kita bisa cerita sama Tuhan. Kita bisa ngomong sama Tuhan. Kita kesel, kita ngomong sama Tuhan. Kita lagi keki sama anak, sama suami, sama siapa. Kita ngomong sama Tuhan. Kita lagi pusing menghadapi situasi seperti ini. Kita ngomong sama Tuhan. Kalau kita mengalami jalan buntu, kita ngomong sama Tuhan. Kita cerita sama Tuhan. Kita nggak sanggup lagi ngadepin persoalan. Kita cerita sama Tuhan. Dia itu Allah yang luar biasa loh. Telinganya selalu tersedia buat kita loh. Matanya itu selalu tertuju buat anak-anaknya. Hatinya itu selalu ada buat kita. Ini Allah yang kita sembah, ini Allah yang seperti ini. Kalau saudara lihat dalam Alkitab, kita baca, itu setiap peristiwa-peristiwa luar biasa, setiap peristiwa-peristiwa yang mengherankan yang terjadi, biasanya dimulai dengan doa. 3,5 tahun, hujan berhenti di tanah Israel. Kenapa hujan bisa turun dalam pacaklik yang begitu hebat? Padahal nggak ada tanda-tandanya sama sekali. Karena Nabi Elia berdoa. Nabi Elia berdoa sekali. Lalu dia lihat, belum ada tanda-tandanya. Berdoa lagi. Belum ada tanda-tanda. Berdoa lagi. Belum, berdoa. Sampai hujan turun. Karena ada doa. Karena ada doa. Lihat Hana. Hana itu wanita mandul loh. Udah nggak bisa punya anak. Yang dia bisa lakukan apa? Dia cuma bisa datang berdoa, datang berdoa, datang berdoa. Bahkan terakhir kali dia datang berdoa, dia cuma nangis. Mulutnya komat kamit aja. Nggak tahu dia ngomong apa sama Tuhan, nggak tahu. Mungkin dia juga udah bingung mau ngomong apa sama Tuhan. Cuma air mata aja yang jatuh. Tapi Tuhan ngerti, saudara. Tuhan ngerti. Kalau saudara ada kesusahan, saudara udah nggak sanggup mengungkapinnya. Saudara berlutut, saudara berdoa. Nggak usah keluarin kata-kata, nggak usah. Saudara nangis saja. Saudara nangis saja. Tuhan tahu bahasa air mata saudara. Tuhan bisa merasakan penderitaan saudara. Tuhan bisa merasakan apa yang saudara alami. Dan lihat, Hana akhirnya dia beroleh anak. Lihat Simpson. Simpson itu udah di ujung tanduk. Kekuatannya udah hilang, matanya udah dibutain. Udah jadi bahan olok-olokan. Udah nggak ada apa-apanya. Tapi sampai di ujung titik terakhir hidupnya, dia masih bisa menghabisi bangsa Filistin. Bagaimana dia bisa seperti itu? Karena dia berdoa. Dia minta sama Tuhan. Tuhan, kasih saya kekuatan sekali. Kasih saya kekuatan sekali lagi. Nggak banyak Tuhan. Sekali lagi untuk yang terakhir kali. Saya akan memuliakan nama. Dan alhamdulillah. Semuanya lewat doa. Ketika saudara berdoa, buat surga hingga bergetar. Dan tangan Tuhan selalu siap tercurah buat saudara. Saudara, saya akan tutup khotbah saya hari ini dengan sebuah TikTok. Nggak salah nih Pak Pendeta bikin TikTok kali. Bukan. Ini TikTok bagus. TikTok ini dibuat oleh seorang anak Tuhan. Durasinya nggak panjang. Nggak sampai 1 menit saya ingat. Sama anak muda. Jadi TikTok ini dimulai dengan seorang anak muda, dia pegang sebuah gitar, lalu dia bilang begini, gitar ini di tangan saya, mungkin nilainya hanya beberapa ratus ribu saja. Tapi kalau gitar ini ada di tangan si Jimi Hendrix, nilainya jadi miliaran. Jadi tergantung gitar ini ada di tangan siapa.
Jimi Hendrix itu pemain gitar dunia, dia bilang. Lalu dia bilang lagi, dia berkata seperti ini. Sebuah tongkat di tangan saya, itu paling hanya bisa menemani saya naik sampai puncak gunung saja. Tapi sebuah tongkat di tangan Musa, katanya, itu bisa dipakai untuk membelah laut. Tergantung di tangan siapa tongkat itu berada. Terus dia bicara lagi. Sebuah ketapel di tangan saya, itu paling bisa menemani saya bermain dengan anak-anak saya. Tapi ketapel di tangan Daud, itu bisa dipakai untuk mengalahkan seorang raksasa. Tergantung di tangan siapa ketapel itu berada. Dan dia mulai berkata, 5 roti dan 2 ikan di tangan saya, paling hanya cukup untuk makanan siang saya bersama dengan keluarga. Tapi 5 roti dan 2 ikan ini di tangan Yesus Kristus cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Terakhir dia bilang, sebuah paku di tangan saya, paling saya bisa pakai hanya untuk memperbaiki perabotan rumah tangga yang rusak. Tapi sebuah paku di tangan Yesus, itu bisa menyelamatkan umat manusia. Dia tutup TikTok itu dengan sebuah pernyataan. Serahkanlah segala hal yang baik dan yang buruk ke dalam tangan Tuhan Yesus. Lihat apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hal-hal yang luar biasa yang mengherankan bagi hidup saudara. Saudara mengerti maksud TikTok ini? Saudara mengerti? Serahkan segala yang ada dalam diri kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bagaimana cara menyerahkannya? Lewat doa. Dan Tuhan nggak pernah mengecewakan. Ini message, ini pesan dari Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ingat, kuasai dirimu. Jadilah tenang. Izinkan Roh Kudus bertahta dalam diri kita. Izinkan Roh Kudus yang berkuasa. Izinkan Roh Kudus yang memerintah dalam diri kita. Dan serahkanlah semua itu kepada Tuhan lewat doa kita. Dan lihat bagaimana Allah membela kita dengan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati. Saya akan naikkan satu buah pujian sebelum kita dalam doa syafaat. Kita naikkan bersama-sama saudara-saudara. Ini lagu saya percaya saudara semua sudah tahu. Judulnya adalah Pertolongan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kita ulang sekali lagi. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang
berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kami berterima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan siang hari ini. Kami tahu bukan satu hal kebetulan kami mendengarkan firman dan nasihat ini. Tuhan tahu situasi kami. Tuhan tahu kecemasan yang ada di dalam hati kami. Tuhan tahu segala kegelisahan dan ketakutan yang ada dalam diri kami. Atas setiap masalah, atas setiap persoalan, atas setiap keadaan yang sedang menimpa kami. Dan Tuhan mau supaya kami bisa tetap mengingat akan Engkau. Supaya hidup kami tetap mau diperintah, dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Tuhan mau supaya kami mengizinkan Roh Kudus bertahta di dalam diri kami. Supaya kami tidak salah langkah, supaya kami tidak salah dalam melakukan keputusan atau melakukan segala sesuatu. Tuhan mau menolong kami. Karena itu Tuhan ajarkan kepada kami, jadilah tenang, supaya kamu bisa berdoa. Tuhan ingin supaya kami semua menyerahkan segalanya dalam tangan Tuhan. Apapun itu, serahkan dalam tangan-Mu. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun yang kau hadapi, apapun yang kau takutkan, apapun yang kau khawatirkan dalam hidupmu, serahkanlah dalam tangan-Ku. Aku adalah Allah yang selalu memperhatikan. Aku adalah Allah yang selalu mendengarkan setiap doa dan seruan. Dan lihatlah bagaimana aku akan bertindak untukmu. Bagaimana aku akan membela-Mu. Bagaimana aku akan menolong-Mu. Bagaimana aku akan memberikan jalan keluar kepadamu. Aku adalah Allah yang selalu menepati janjiku. Dan kau akan selalu aman dipelihara oleh-Ku. Bapak, terima kasih buat pernyataan firman-Mu sekali lagi. Terima kasih. Kami tahu Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Biar Allah Roh Kudus yang akan memeteraikan ini semua dalam hati kami yang paling dalam. Dan mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami menyerahkan doa ini. Amin. Saya serahkan kembali kepada WL